Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ikhwati fillah, para netizen dan saudara. Kita jumpa lagi dalam pelajaran Al-Usul. Pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang fi'il. Yang kita sudah bahas adalah gabungan antara fi'il dengan dhamir. Dhamir itu apa? Kata ganti. Kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau dalam bahasa kita, kata ganti itu orang pertama hanya saya, kita, ya. Terus orang kedua kamu, kalian. Kata ganti orang ketiga dia, mereka. Sudah ya? Aku, kita, kamu. Kamu, kalian. Dia, mereka. Yang 7. Kalau dalam bahasa Arab ada berapa? 2 kali lipat, 14. Wa humahum, ya humah kunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nah. Kita sudah bahas. Terus kita juga sudah gabungkan antara fi'il dengan fi'il dengan kata ganti tadi. Kata ganti itu disebut dengan sebutan dhamir. Namanya sudah kita terangkan di dalam fi'il itu apa? Kata di dalam fi'il selalu terkandung fa'il. Apa fa'il tadi? Pelaku atau subjek. Seperti jalasa, arti jalasa telah duduk. Itu sudah ada subjek, yaitu dia. Jalasa itu telah duduk dia. Huwa. Kataba telah menulis dia. Qara'a telah membaca dia. Siapa yang telah membaca? Ya dia, huwa. Jadi fi'il wajib mengandung fa'il. Sudah harus ada di sana. Tidak pernah ada fi'il yang berdiri sendiri tanpa fa'il. Jadi kalau pelakunya huwa, fa'ala itu telah berbuat. Kalau pelakunya huma, fa'ala. Pelakunya hum, fa'alu. Pelakunya hiya, fa'alat. Kalau huma untuk perempuan, fa'alata. Kalau hunna, fa'alna. Kalau anta, fa'alta, antum, fa'altuma, antum, fa'altum, anti, fa'alti, antuma, fa'altuma, antunna, fa'altunna, ana, fa'altu, nahnu, fa'alna. Panjang. Itu sudah dijelaskan kemarin ya.
Itulah gabungan antara fi'il dan dhamir. Yang kita baru jelaskan baru fi'il madhi. Kita hari ini akan bicara tentang pembagian fi'il. Demikian juga khabar. Ada khabar dua-duanya wajib rafa. Makanya walaupun tidak ada Baca apa? Babul af'a lalilu. Kenapa li? Mudhaf ilaih ya. Babul af'ali. Bab tentang fi'il. Af'al jama' dari fi'il. Sudah kita terangkan fi'il itu ada 3. Fi'il madhi, al-madhi, fi'il mudhari, al-waladu dan fi'il amr. al-waladu Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Sudah hanya 3. ada alif lam. Tidak ada yang lain. Apa arti fi'il madhi? Bentuk lampau. Mudhari sedang atau akan. Amar perintah. Kalau perintah ini waktunya kapan? Sekarang. Duduk. Itu kapan? Sekarang. Tulis. Pergi. Bukan besok, bukan kemarin, bukan tadi. Nah, sekarang. Jadi al-madhi, al-mudhari dan amr. Sudah hanya 3 ya. Kita kembali ke matan al-Ajurumiyah tentang ciri-ciri fi'il madhi. Wa aqsamuhu thalathatun. Macam kalam ada 3, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alifi wal lam. Udah itu kita terangkan ya. Terus wal fi'lu yu'rafu bi qad wasin wasaufa wa ta'nis sakinah. Nah, sekarang alamatul fi'li di sini ya. Tanda-tanda fi'il. Alamatul fi'il. Alamatul fi'li. Kenapa fi'li? Kenapa tidak fi'lu fi'la? Mudhaf ilaih. Alamatul fi'il, tanda-tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu bi qad. Pertama, fi'il dikenal dengan qad. Jadi kalau ada qad pasti fi'il kata kesananya ya. Tidak pernah qad masuk ke isim atau ke huruf lain, tapi pasti ke fi'il. Kalau masuk ke fi'il madhi, maka maknanya adalah sungguh-sungguh. Umpamanya qad aflahal mu'minun, sungguh telah berbahagia orang-orang mukmin. Qad dhahaba Muhammadun ilal masjid, sungguh telah pergi Muhammad ke masjid. Jadi
Qad pasti masuk ke fi'il, bisa ke fi'il madhi, bisa ke fi'il mudhari. Kalau masuk ke fi'il madhi artinya sungguh-sungguh. Kalau masuk ke fi'il mudhari, contoh umpamanya qad contoh umpamanya qad yad'u, sudah telah menulis sudah cukup ya. qad yad'u al-munafiqun. Qad masuk ke fi'il mudhari. Maka kalau di sini artinya kadang-kadang. Kadang-kadang orang munafik berdoa. Qad yadhhabu Zaidun ila suqi. Qad yadhhabu, kadang-kadang pergi Zaid ke pasar. Nggak tiap hari, kadang-kadang aja. Jadi kalau masuk ke fi'il mudhari artinya kadang-kadang, kalau masuk ke fi'il madhi artinya sungguh-sungguh. Yang pertama. Kedua, apa seterusnya? Wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa saufa wa ta'nis sakinati. Itu gabungan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari ya. Sekarang kita akan fi'il madhi dulu ya. Pertama artinya kalau masukkan qad artinya sungguh-sungguh. Kedua, tanda kedua minimal 3 huruf. Tidak ada fi'il madhi yang 2 atau 1 huruf, tidak ada. Kalau umpamanya dalla artinya telah menunjukkan. Ini 3 huruf, asalnya dalala. Karena ada 2 huruf yang sama disatukan dalla. Qalla, qalla tadinya apa? Qalala. Apa artinya qalla? Sedikit. Jadi minimal 3 huruf. Tidak ada fi'il madhi yang 2 huruf, apalagi 1 huruf. Ketiga, tanda ketiga dari fi'il madhi adalah berakhiran huruf ta. Baik di dhammah, di dhammah, di sukun, di dhammah, di kasrah atau di fathah. Kalau di sukun maka disebut ta'nis sakinah. Itu yang dimaksud. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'nis sakinah. Ta'nis itu ta, huruf ta. Ta'nis itu untuk muannas, perempuan. As-sakinah itu yang sukun. Contoh fa'alat, zahabat, katabat, nasarat. Nah, huruf ta yang disukun terakhir itu disebut ta'nis. Karena itu untuk perempuan. Jadi kalau ada ta'nis sakinah, ta untuk akhwat yang disukun, itu fi'il madhi. Atau tu seperti fa'altu, katabtu, qara'tu, dhahabtu. Kalau fa'alat tadi, dhahabat pelakunya hiya, ya enggak? Kalau tu pelakunya siapa? Anak. Atau ta, fa'alta, dhahabta, katabta, qara'ta, pelakunya siapa? Anta.
atau ti, fa'alti, dhahabti, katabati. Pelakunya siapa? Anti. Pokoknya kalau berakhiran huruf ta, diapakan pun ta, a, i, u atau mati, maka itu fi'il madhi. Ini penjelasan tambahan dari apa yang diterangkan dalam Al-Ajurumiyah, ya. Al-Ajurumiyah hanya ta'nis sakinah. Ini tanda-tanda fi'il madhi. Kalau kemasukan qad artinya sungguh-sungguh, minimal 3 huruf, ya. Kemudian berakhiran huruf ta, diapakan pun si ta itu. Sekarang tanda-tanda fi'il mudhari. Sama minimal 3 huruf. Kedua, kalau kemasukan qad, di sini artinya apa tadi? Kadang-kadang. Qad yaqra'u al-Qur'ana al-fasiqun. Kadang-kadang orang fasik membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Ketiga, ada huruf sa. Nah, sa tadi. Sa artinya akan dan pasti dan segera. Wal fi'lu yu'rafu biqad wa sin. Sin itu terpakainya dengan lafaz sa. Artinya akan segera pasti. Contoh, saya akan pergi ke pasar. Ana sa'adhabu ila suqi. Nggak pakai sa juga bisa. Ana adhabu ila suq. Kalau adhabu bisa sedang. Saya sedang pergi ke pasar. Tapi kalau sa pasti akan. Belum. Tapi segera. Ana sa'aqra'ul Qur'an. Saya akan membaca Al-Quran. Fatimah satadhabu ilal madrasah. Fatimah akan berangkat, akan pergi ke sekolah. Jadi kalau ada sa, berarti pasti itu fi'il mudhari. Nggak mungkin sa masuk ke fi'il madhinya, karena fi'il madhi mah sudah. Umpamanya ana sakata berrisalah, saya akan telah menulis. Kok akan, tapi telah. Nggak bisa. Jadi kalau sa pasti fi'il madhi. Keberapa ini? Ketiga. Keempat, saufa. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin was saufa. Saufa sama artinya akan, pasti, tapi waktunya nanti. Tidak sekarang-sekarang, masih agak lama. Umpamanya ana saufa usafiru ila Jakarta ba'dal usbu'. Ana saufa usafiru ila Jakarta ba'dal usbu'. Saya akan berangkat ke Jakarta minggu depan. Pakai saufa, tidak pakai sa, sebab masih lama. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun.
kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Itu dua-duanya akan. Tapi yang satu segera, yang saufa nanti. Ini yang keberapa? Keempat. Kelima, diawali oleh salah satu di antara 4 huruf ini, kita gabungkan anaitha. Alif, nun, ya, dan ta. Anaitha. Nah, perhatikan tanda ini qad, sa, dan saufa tidak mesti ada. Fi'il mudhari bisa tanpa qad, tanpa sa, tanpa saufa. Tapi kalau ada sa dan saufa pasti fi'il mudhari. Gitu. Sama dengan fi'il madhi. Fi'il madhi tidak harus ada qad. Tapi kalau ada qad, mungkin fi'il madhi, mungkin fi'il mudhari dengan makna yang berbeda. Kalau fi'il madhi sungguh, kalau itu kadang juga fi'il madhi itu tidak selalu berakhiran dengan huruf ta. Jalasa kan nggak ada ta-nya. Zahaba nggak ada ta-nya. Qara'a. Tapi kalau ada ta, pasti fi'il madhi. Nah, kalau fi'il mudhari wajib diawali oleh salah satu di antara 4 huruf ini. Kalau enggak alif, nun, ya, atau ta. Enggak mungkin tanpa salah satu di antara huruf ini. Kita lihat. Fi'il mudhari harus rafa. Ini sudah. Kita lihat kembali ke materi tadi bahwa setiap fi'il di dalamnya sudah terkandung fa'il, ya enggak? Dan kita baru membahas fi'il sama fi'il madhi sama dhamir. Dhamir bergabung dengan fi'il madhi. Sekarang dhamir bergabung dengan fi'il mudhari. Huwa yaf'alu, ya. Yaf'alu. Untuk huwa fi'il mudhari yaf'alu, artinya sedang berbuat dia. Siapa yang berbuat? Huwa. Kalau pelakunya berdua, huma yaf'alani, pakai alif dan nun. Kalau pelakunya hum yaf'aluna. Kalau pelakunya hiya taf'alu. Kalau huwa pakai ya, kalau hiya pakai ta. Kalau pelakunya huma untuk perempuan, kenapa ini huma? Laki-laki perempuan juga huma, gabungan laki perempuan juga huma. Kenapa dibedakan? Ini nih, kalau humanya dua-duanya laki-laki pakai ya. Kalau humanya dua-duanya perempuan, taf'alani. Beda kan? Kalau hunna, apa hunna teh? Untuk 3 perempuan atau lagi yaf'alna. Kembali ke ya. Naknya pendek. Kalau pelakunya anta,
maka fi'il mudhari taf'alu sama dengan hiyanya. Kalau pelakunya antuma, maka fi'il mudhari'nya taf'alani sama dengan huma untuk perempuan. Kalau pelakunya antum, taf'aluna. Kalau pelakunya anti, mengajarkan apa? taf'alina. Kalau antuma untuk perempuan sama taf'alani. Kalau untuk antunna taf'alna. Bedanya dengan hunna, kalau hunna yaf'alna, kalau antunna taf'alna. Kalau pelakunya anak, af'alu. Kalau nahnu, naf'alu. Udah. Coba perhatikan awal setiap huruf dari fi'il mudhari ini. Kalau untuk orang ketiga, huwa, huma, hum, ini ya. Kecuali hiya, huma, tak. Untuk hunna ya lagi. Untuk orang ketiga. Ngerti kan orang ketiga itu siapa? Dia atau mereka ya. Kalau untuk orang kedua, untuk kamu, seorang, dua orang, tiga orang, tak. Nanti juga tak. Kalau untuk anak, alif. Untuk nahnu, naf'alu. Jadi lihat, setiap fi'il mudhari wajib diawali oleh, kalau enggak alif, nun, ya atau tak, disatukan anaita. Kalau huruf awalnya ya, pasti untuk orang ketiga. Kalau huruf awalnya tak, pasti untuk orang kedua atau ya atau huma. Kalau huruf awalnya alif, pasti untuk ana. Kalau huruf awalnya nun, pasti untuk nahnu. Nah gitu ya. Jadi yaf'alu artinya telah berbuat dia, seorang laki-laki. Yaf'alani telah berbuat mereka berdua laki-laki. Yaf'aluna telah berbuat mereka laki-laki, dan begitu seterusnya ya. Coba antum tulis dan antum renungkan dulu, fahami. Kalau ada pertanyaan, tanyakan. Kasih waktu 2 menit. Ada pertanyaan? Artinya kumaha umpamanya fi? Wawu di sana bukan huruf anak, tapi itu disebut huruf istiqnas. Istiqnas artinya huruf yang ada di ya, kalau umpah wa katabat tilmiz
itu nggak ada perubahan. Ya, mungkin kalau di awal yang tersebut isti'naf, kalau di tengah-tengah mungkin ataf mengikuti fi'il sebelumnya. Itu nanti. Sudah hal katabtum? Kalau huruf jar nggak mungkin masuk ke fi'il. Umpamanya artikel ada fi di sini. Di dalam Kalau sudah selesai kita akan lanjut. Iya, ikhwan, kita sudah belajar fi'il madhi dan fi'il mudhari. Dilatih tulisan atau ucapan. Bagaimana cara melatihnya? Setiap kali kita akan melakukan sesuatu atau merencanakan sesuatu, ucapkan dulu dalam bahasa Arab. Umpamanya kita mau pergi ke masjid untuk sholat, setelah itu kita baca berzikir, setelah itu kita baca Al-Quran. Kita ucapkan, al-an sa'adhabu ilal masjid, sa'usalli fil masjid ma'al imam wal jama'ah, wa ba'da dhalik sa'adhkurullaha, wa ba'da dzikr sa'aqra'ul Qur'an, gitu. Wa ba'da dzalik sa'arji ilal bait, wa fil bait sa'agsil, sa'akulu ta'am, sa'ashrab, gitu terus ya. Maka itu terlatih. Bila perlu di pagi hari setelah sampai di rumah, sebelum melakukan aktivitas apapun, kita menulis rencana yang akan kita lakukan hari ini dalam bahasa Arab. Al-yawma, umpamanya pada hari ini saya akan sarapan dengan umpamanya telur. Al-yawm sa'atanawalul fitr atau futur atau sa'uftiru al-urz ma'al baydah, wa ba'da dhalik sa'ashrab, wa ba'da al-futur sa'adhabu ila Bandung. Begitu terus setelah di Bandung, umpamanya sa'altaqi ma'a fulan, saya bertemu dengan fulan, saya akan ini sampai pulang ke rumah sampai malam pakai sa. Lakukan begitu. Nanti terlatih menyusun kalimat, terlatih mengucapkan, terlatih menulis. Nah, kalau ada yang tidak tahu bahasa Arabnya, buka kamus, maka nambah mufradat kita, vocabulary kita nambah. Nah, untuk melatih fi'il madhi, tulis pengalaman kemarin. Bil amas itu kemarin, umpamanya saya makan buah-buahan, akaltul fawakih umpamanya, dan saya minum susu sama madu, wasyaribtul laban ma'al asal umpamanya, wa ba'da dzalik bukan pakai pakai fi'il madhi, akaltu apa tadi, akaltul fawakih wa syaribtul laban wal asal wa dhahabtu ila Bandung wa laqitu ma'al ikhwah hunak. Terus pakai fi'il madhi. Terus tiap hari begitu, nanti akan lancar, nambah mufradat, dan jangan lupa ucapkan. Mengucapkannya melatih oral kita, lisan kita, membiasakan, mengakrabkan lisan kita dengan kalimat bahasa Arab. Nanti kalau kita latih menulis, dilatih berbicara, menulis bagus, tapi pas bicara gagap. Bila perlu rekam. Siga orang Arab teh.
gitu ya. Bandingkan di YouTube dengan saya. Kalau belum dilekoh-lekohkan mengikuti aksen orang Arab gitu ya. Awal-awal mungkin natakallamul lughah al-arabiyyah bilisan sundawin, mungkin bilahjati sundawin, mungkin gitu ya, bicara bahasa Arab tapi aksennya Sunda. Umpamanya aina dhahabtum gitu, oh dhahabna umpamanya ila Bandung, ishtaraina asya kathira wa ba'da dhalik ana arji aidan ila al-bait. Bisa nggak apa-apa, awal-awal mah aksen nanti akan terpengaruh oleh lawan bicara. Kalau kita ngobrol dengan sama orang Sunda dengan bahasa Arab, aksennya aksen Sunda. Saya kalau ketemu sama Ustaz Nuruddin, tahu ya, orang Garut, pakai bahasa Arab, aksennya mah Sunda tuh. Aina kunta? Oh, anak kuntu fi Garut. كيف حالك مع العائلة؟ alhamdulillah nahnu kulluna bikhair. Bahasa Arab itu Sunda. Tapi ketika di Mekah ketemu dengan orang Arab ngarim, oh biasa aksennya aksen Arab. Terpengaruh oleh suasana, oleh lingkungan. Nah, antum hafalkan, latih. Coba masukkan beberapa fi'il mudhari ke gabungan dengan dhamir. Umpamanya ini kita sudah jelaskan ada 6 bab fi'il kan. Yang kita jelaskan ini contohnya adalah bab yang ketiga, fataha yaftahu fathan. Kalau masuk bab pertama jalasa yajlisu ya. Yajlisu yajlisani, bukan yajlasani. Ini bukan yajlasu, tapi yajlisu kan sudah diajarkan. Yajlisu yajlisani yajlisuna, tajlisu tajlisani yajlisna, tajlisu tajlisani tajlisuna, tajlisina tajlisani tajsilna, ajlisu najlisu. Coba kita sama-sama. Doroba, apa fi'il madinya? Daraba yadribu. Yadribu masuk bab pertama. Coba masuk. Yadribu yadribani yadribuna, tadribu tadribani yadribna. Ingat yadribna ya. Tadribu tadribani tadribuna, tadribina tadribani tadribna, adribu nadribu. Sekarang bab kedua, nasoro. Apa arti nasoro? Telah menolong. Fi'il mudhari'nya yansuru. Sok. Yansuru yansurani yansuruna, tansuru tansurani yansurna. Ingat di sini bukan tan lagi tapi yansurna. Tansuru tansurani tansuruna, tansurina tansurani tansurna, ansuru nansuru. Kataba yaktubu. Sok. Yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubu naktubu. Sekarang masuk lagi bab kedua, qara'a yaqra'u. Sok. Yaqra'u yaqra'ani yaqra'una, taqra'u taqra'ani yaqra'na, taqra'u taqra'ani taqra'una, taqra'ina taqra'ani
taqra'na, aqra'u, naqra'u. Anda bisa nanti latihan dialog dengan teman-teman. Umpamanya kalau bertanya pakai ta, anta. Kalau menjawab pakai ana. Umpamanya hal syaribta, apakah kamu sudah minum? Hal akalta, apakah kamu sudah makan? Jawabnya na'am syaribtu, na'am akaltu. Kalau banyak hal syaribatum, jawabnya na'am syaribna nahnu kan. Kalau antum berarti banyakan. Nah, antum nanti dialog umpamanya mau kemana kamu setelah ini? Aina tadhhabu? Jawabnya saya mau pergi ke pasar. Gimana jawabnya? Ana adhabu ila suq. Atau saya mau pulang. Ana arji'u ilal bait. Atau saya mau ke Bandung. Ana adhabu ila Bandung. Bukankah ini juga di Bandung? Iya, Bandung Nyingset. Kalau kita mau ke kota nyebutnya ke Bandung. Ini juga Bandung, diskotik di sisi kota Saetik. Jadi kalau mau ke kota disebut ke Bandung. Mau apa kamu ke Bandung? Aina turid? Madza turid ila Bandung? Gitu ya. Uridu an altaqiya ma'a fulan. Saya mau bertemu dengan si fulan. Atau uridu an ashtariya fawakih umpamanya, atau minyak goreng dan seterusnya. Apa minyak goreng? Zait. Nah, bisa atau antum ngarang, berimajinasi saja. Umpamanya dibayangkan Muhammad dan Zaid bertemu. Lalu Muhammad bertanya ke Zaid, aina turid atau aina tadhhab? Mau kemana atau mau pergi kemana? Zaid menjawab, ana uridu an adhaba ilal madrasah, gitu. Saya mau pergi ke madrasah, atau ana adhabu ilal madrasah. Ditanya, madza turid ilal madrasah? Mau apa kamu ke madrasah? Ana sa'adrus, saya akan belajar. Tanya, apa yang akan kamu pelajari? Madza tadrus? Gitu ya. Saya akan belajar bahasa Arab. Ana adrusul lughah al-arabiyyah. Gitu ya. Siapa gurumu? Man ustadzuka? Ustadzi fulan. Gitu. Antum ngarang. Untuk apa? Melatih tulisan, melatih ucapkan, jangan lupa ucapkan, baca berulang-ulang sampai siga urang Arab. Gitu ya. Baca berulang-ulang. Terus kalau ada kata yang tidak tahu, umpamanya saya mau menjual apa menjual, cari di kamus. Kan cara mencari kata dalam kamus sudah dijelaskan. Kamus itu ada Arab Indonesia, ada Indonesia Arab. Ada yang Arab Indonesia saja seperti Al-Munawir, Mahmud Yunus, itu Arab Indonesia. Ada yang Indonesia Arab. Ada yang dua-duanya ada. Beli dua-duanya ya. Nah, itulah cara melatih baik lisan, tulisan, termasuk otak kita melancarkan. Nanti kalau sudah sering, awal mah kan nulis huruf Arab teh kayak anak TK kan ya. Karena belum terbiasa. Tapi nanti lama-lama lancar gitu. Kelihatan seperti ustadznya gitu, lancar. Jadi untuk melancarkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada mic. Itu tuh mic tuh. Sekali lagi. Coba darab.
Santri juga harus belajar IT. Karena bersambung dengan domir rofa yang berharokat gitu ya. Domir rofa yang berharokat. Sekarang Ustaz, domir rofa yang berharokat. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Kan itu di fi'il mudhari ada yang sama Ustadz. Kayak yang di hiya, anta, terus teh Huma dan antuma. Itu gimana kalau pas buat kata ketukar Ustadz? Jadi saya maksudkan buat hiya tapi orang untuk paham. anta. Iya, gitu Ustadz. Makasih. Iya, bagaimana cara membedakan antara hiya dengan anta dari konteks kalimat. Umpamanya ya, contohnya tadhhabu Fatimatu ila suq. Pasti di sana akan diartikan tadhhabu di sana untuk Fatimah. Karena apa? Karena sudah di fa'ilnya diterangkan secara jelas, tadhhabu Fatimatu ila suq. Fatimah telah pergi ke pasar. Sekarang kamu umpamanya bukan sudah tapi akan pergi, tadhhabu. Umpamanya, apakah kamu akan pergi ke pasar? Hal tadhhabu ilal madrasah ila suq. Jelas dari konteks kalimat kita tahu, ya. Kalau untuk hiya pasti pelakunya, subjeknya disebut. Kalau tidak disebut berarti untuk anta. Umpamana mata tadhhab, kapan kamu akan pergi? Jelas. Mata tadhhabu Fatimah, kapan Fatimah pergi? Nggak mungkin mata tadhhab terus kita fahami kapan perginya hiya. Nggak ada, nggak mungkin. Sebab itu pasti bahasa dialog, bahasa ke orang kedua, ke lawan bicara. Mata tadhhab, kapan kamu pergi? Kalau yang dimaksud kapan Fatimah pergi, pasti disebut mata tadhhabu Fatimah, gitu ya. Demikian juga umpamanya taf'alani huma untuk perempuan dan untuk antuma. Kita akan paham dari konteks kalimat. Contoh umpamanya, kalian berdua mau pergi kemana? Umpamanya kita bertemu dengan Muhammad dan Zaid. Aina tadhhabani? Mau kemana kalian berdua? Sedang pergi kemana kalian berdua? Pasti begitu. Kalau umpamanya yang dimaksud umpamanya ra'aitu Fatimah wa Khadijah, aku melihat Fatimah dan Khadijah. Huma, disebut huma tadhhabani ila al-madrasah. Kedua-duanya sedang pergi ke madrasah. Lihat, kita bisa membedakan apakah di sana itu untuk dua perempuan atau untuk antuma, dilihat dari konteks kalimat. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Nanti jangan dimatikan. Sok. Bismillah. Ustadz mau tanya, itu untuk di akhiran ada yang pakai nun. Kalau misal dilihat dari asalnya kan nggak ada ya Ustadz. Terus ada yang fathah, ada yang kasroh gitu. Nun ini maksudnya? Iya. Taf'alani, iya. yaf'aluna. Iya. Iya. Terus ada yang fathah, ada yang kasroh. Mana yang kasroh? Nunnya. Iya, taf'alani. Oh ini. Iya. Taib. Iya. Ada yang taib. Barakallahu fiik. Sebenarnya itu nanti akan dijelaskan. Kalau dijelaskan sekarang, dijamin
antum liar. Sebenarnya nih dhamir ini huwa ini huma dan seterusnya ketika masuk ke fi'il berubah huma menjadi alif, hum menjadi waw, gitu ya. Huma ini juga menjadi alif, hunna menjadi nun, ini juga antuma menjadi alif, antum menjadi waw, dan seterusnya. Yang bedakan ini waw, kalau antum dengan ta, kalau hum dengan ya, gitu ya. Ini juga nah ini seperti ini, sama. Itu yang pertama. Jadi fi'il mudhari asalnya tetap yaf'alu, alifnya ini nanti fa'il, wawunya ini nanti fa'il, dan seterusnya. Yang pertama. Ustaz, berarti untuk sekarang cukup ini dulu, nanti akan dijelaskan pada waktunya. Nah, nun ini itu ya nanti ya, belum sampai disebutnya tanda rafa. Apa itu rafa? Kan belum dijelaskan, liar kan? Nanti sabran, akan indah pada waktunya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, anak kasih antum PR. Apa PR-nya? Cari 5 fi'il madhi, masukkan ke sini. Seperti yang tadi umpamanya kataba, apa fi'il mudhari'nya? Yaktubu, masukkan yaktubu, yaktuban, yaktubuna, dan seterusnya. Tapi tidak boleh fi'il yang sudah dibahas tadi. Kataba nggak boleh, yansuru, yajlisu, jangan. Cari yang belum ya. Ada lagi pertanyaan lain? Mohon maaf, mungkin selama Ramadan kita libur, saya juga tidak ada. Pertengahan sudah ada kegiatan lain di sini. Kita akan jumpa kembali insyaallah Syawal. Nanti ada pemberitahuan ya dari penyelenggara. Kalau mau ngerti, mau nggak ngerti, pokoknya selesai. Kalau ada pertanyaan, tulis dulu, nanti ditanyakan kalau kita berjumpa lagi ya. Sekarang sampai di sini aja dulu. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut pembahasan kitab Matan al-Ajurumiyah. وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى